Tips mengenali dan mencegah virus corona. Novel coronavirus atau COVID-19 ini adalah virus baru yang menjadi penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini diketahui berasal dari Cina. Novel coronavirus ini merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS-LO. Nah, gejala klinis novel coronavirus ini ada beberapa, yang diantaranya adalah demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Gimana sih cara cegah novel coronavirus ini? Yang pertama, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau nggak ada, bisa pakai hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Yang kedua, pakai masker di saat lagi batuk dan pilek. Yang ketiga, makan makanan dengan gizi seimbang dan perbanyak makan sayur dan buah. Yang keempat, ini nih, buat yang punya hewan peliharaan di rumah atau ketemu hewan di jalan, hati-hati ya saat berkontak dengan hewan. Dan yang kelima, rajin olahraga dan juga istirahat yang cukup. Jadi jangan capek-capek ya. Yang keenam, hindari mengkonsumsi daging yang enggak dimasak. Jadi, makan daging yang dimasak sampai matang untuk mencegah infeksi bakteri. Dan yang terakhir, kalau lagi batuk, pilek, tapi ngerasa sesak nafas, sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Jadi perkenalkan, nama saya Albert dan rekan saya Paulus akan membuat 2 menu sehat yang bisa dan mudah dibuat pada saat karantina. Saya Albert akan membuat menu pertama dengan produk olahan hewani, yakni daging dan telur. Sementara rekan saya Paulus hanya menggunakan daging. Daging yang kami gunakan ialah daging ayam, dan telur yang saya gunakan adalah telur ayam. Jadi saya sendiri akan membuat break. Apa itu break? Jadi break sandwich adalah makanan yang saya buat sendiri selama karantina. Break adalah singkatan dari bread dan egg. Jadi di sini yang berbeda dari sandwich lainnya adalah roti yang saya gunakan, saya celupkan sebentar ke dalam telur, lalu saya pan frying, dan saya susun dengan selada dan ayam goreng crispy menjadi sandwich. Sementara teman saya Paulus membuat sup ayam yang sangat sederhana dan bahannya yang mudah dijangkau. Terlebih lagi, sup yang teman saya buat ini tidak menggunakan MSG, jadi sangat sehat untuk dikonsumsi pada saat karantina. Gimana? Nungguin ya? So, langsung aja check it out!
Nah, demikianlah video memasak oleh saya Albert, dan selanjutnya video akan dilanjutkan oleh Paulus.
Setelah kita memasak dan memakan makanan yang sehat, kita juga harus menjaga kesehatan dengan berolahraga. Tetapi sebelum berolahraga, kita harus mengetahui apa itu pergaulan bebas. Penasaran? Check it out! Hai guys, loh kok hitam putih? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi seperti yang kita tahu, di masa sekarang ini banyak sekali remaja terkhususnya yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya pergaulan bebas. Tapi sebelum itu, pertama-tama banyak sekali orang di luar sana yang bahkan gak ngerti apa sih arti sesungguhnya dari pergaulan bebas. Jadi kita akan memulai video ini dengan pergaulan bebas adalah suatu tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma dan aturan-aturan yang sudah ada dalam masyarakat. Orang-orang yang melakukan pergaulan bebas adalah orang-orang yang tidak tahu malu akan apa yang sudah dilakukannya. Pergaulan bebas mencakup 1. Narkoba 2. Perilaku zina dan seks bebas, tawuran dan pesta hura-hura, dan masih banyak sekali lagi contoh dari pergaulan bebas. Akan meneliti lebih dalam lagi apa sih penyebab dari seseorang terjerumus ke pergaulan bebas. Hai Ma lagi ngapain? By the way Ma, aku mau cerita. It's been a bad day at school. Ma. Aduh, apa sih nak? Mama lagi sibuk, besok mama ada meeting dan banyak banget tugas kantor yang mama belum selesain. Ya udah deh. By the way mah, minggu depan aku ada acara wisuda loh. Mama bisa datang. Maaf ya nak, mama nggak bisa datang. Mungkin lain kali. Bosen banget nih, laptop udah kecil banget. Aha, beli yang baru aja deh. Masih nanti kalau ada laptop lagi tinggal minta apa-apa.
udah tahu bahaya dari pergaulan bebas. Jadi untuk kamu-kamu di luar sana, terkhususnya para remaja, mari kita hindari bahaya pergaulan bebas. Mari budayakan pergaulan sehat. Oke guys, jadi sekian dari vlog aku kali ini. Semoga kalian belajar banyak dari vlog aku. Dan ingat, budayakan pergaulan sehat. Jadi see you on the next vlog. Bye!
So, hi guys. Saya Gitya Tabarat. Di sini saya akan mengidentifikasi beberapa foto estetika yang sudah dibuat teman-teman saya dan dari kelompok project PAT kami. Jadi sini kami akan membuat project PAT ini, terutama saya untuk bagian pelajaran SBK akan mengidentifikasi dari unsur-unsur estetikanya. Seperti apa pembahasan untuk foto-foto kami, kita simak berikut ini. Oke, jadi di sini saya akan mengidentifikasi unsur Unity dalam foto-foto untuk project PAT kelompok kami. Di sini ada gambar pertama, kita bisa melihat bahwasannya repetisi atau pengulangan di sini terdapat repetisi parsial atau sebagian, dimana di sini kita bisa lihat pengulangannya di persegi-persegi sebagai alas meja di sini ya. Kenapa disebut sebagian? Karena dia tidak sepenuhnya dia berulang, melainkan ada di sini berbeda dengan di sini ya, seperti itu kira-kira. Dan di sini juga ada pengulangan total sebenarnya di bagian sini. Ini sebenarnya dia pengulangannya total apabila mangkoknya secara penuh. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat bahwasannya variasi di sini ada shape. Shape itu yang mana? Shape itu adalah yang tadi parsial atau sebagian. Ya, lebih tepatnya itu shape-nya itu berbentuk persegi di sini ya, persegi. Sementara ada juga yang ornamen, yaitu yang bagian total tadi. Sini. Ini seperti ornamen. Karena dia seperti corak-corak. Oke. Selanjutnya untuk foto kedua, untuk aksentuasi di sini, aksentuasi posisinya berada di tengah, makanan percis berada di tengah ya, berada di tengah, percis berada di tengah. Sementara untuk proporsinya, ini dia berada ini lebih besar nih ya, mangkoknya lebih besar tampaknya daripada ini alasnya, dan dia ada di atasnya alas. Oke, ini untuk foto pertama. Foto kedua ini adalah makanan yang disajikan oleh Albert nih. Saya jadi lapar. Kita bisa melihat bahwasannya pengulangannya itu secara total saja itu ada di bagian alasnya atau di mejanya ini. Bentuk-bentuknya, corak-coraknya bisa kita lihat karena dia sudah jelas ini sama ya, sama atas sampai bawahnya seperti itu. Lalu untuk variasinya ini menggunakan ornamen sudah jelas karena ini corak-corak di sini ya, corak-corak. Dan di sini aksentuasinya dia berada di tengah frame, dan juga dia ada di atas alasnya ini, ada di atas bidang belakang ini, bidang latar belakangnya ini. Lalu untuk foto ketiga, ini ada gambar dari Debbie. Ini bisa kita lihat bahwasannya pengulangannya itu secara total ada di bagian belakang. Ada di bagian belakang. Ya, pengulangan totalnya. Di sini ada pengulangan total. Lalu untuk yang parsialnya itu ada di bagian gambar-gambarnya ini. Ini ada pengulangan-pengulangannya juga. Ya, tapi itu bersifat parsial. Selanjutnya variasinya itu kita bisa melihat ini shape, yaitu persegi panjang dari sini. Ini kan bisa disebut persegi panjang juga. Dan juga ornamen. Ya jelas di sini ada karena dia ini dasarnya adalah sebuah lukisan. Selanjutnya untuk aksentuasinya atau penonjolannya ini sudah jelas ada di tengah ya, di tengah frame, dan
proporsinya ini ada di depan backgroundnya nih. Oke. Selanjutnya untuk foto keempat. Ini ada Naomi ya. Ini sudah jelas pengulangannya ini secara total ada di ubinnya, bisa kita lihat di ubinnya ini pengulangannya secara total. Lalu ada juga di di jendela-jendela rumah pengulangannya secara total. Sementara untuk variasinya ini sudah jelas adalah variasi shape karena ini bentuk persegi. Lalu ada juga posisi Naomi dengan tumbuhannya. Ini sudah jelas kalau misalnya kita lihat pasti ini ada di tengah frame ya. Masih ada jarak di sini dan di sini. Lalu ini dia ada di depan jendela dan di atas ubin. Seperti itu posisinya. Lalu untuk foto terakhir, di sini ada Michelle. Ya, ini. Buat gini biar estetikanya lebih tinggi katanya. Ya, di sini ada pengulangan secara parsial di mana ini hanya sedikit saja ada pengulangannya. Lalu variasinya ini tidak ada shape, palingan ini kalau bisa kita lihat bosannya di sini ada petak-petak biar ada modelnya gitu pasti ini ya, biar ala-ala iPhone gitu ya kan. Oke, kita bisa lihat di situ ya. Lalu untuk ornamen ya hampir tidak ada ini di belakangnya ini karena lebih ke foto estetika gimana gitu ya. Misalkan orangnya estetika tinggi ya. Lalu untuk penonjolannya atau aksentuasinya dia untuk objek muka di sini ini sudah jelas, ini ada di sedikit lebih ke kanan, sementara untuk tangannya ini berada di frame kirinya. Seperti itu saja mungkin dari foto-foto ini bisa saya sampaikan. Untuk unsur Unity-nya saya ucapkan terima kasih.